Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnalistik, kembali lagi di podcast Jurnalistik episode 4. Seperti bintang yang menyinari awan di malam hari, perkenalkan nama aku Lutfi. Nah Sobat Jurnalistik, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial loh dari sekolah kita. Siapa ya kira-kira? Wah, ternyata ketua OSIS kita ya. Silakan duduk. Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pepe. Saya selaku Ketua OSIS periode 2025 sampai 2026. Nah, sekarang Teh Pepe itu kesibukannya apa aja sih? Kesibukannya sekarang karena lagi ujian ya pastinya belajar kayak Iya, bener gitu. Terus mempersiapkan buat kelas meeting juga. Oke, alasan Teh Pepe sekolah di Semanteka tuh kenapa sih Teh Pepe? Nah, kalau alasannya itu karena awalnya buat kayak cuma disuruh aja gitu ya sama orang tua karena suruhan. Iya. Karena kan ya deket juga kan sama rumah, nggak terlalu jauh kayak gitu. Terus ya lama-lama ya seru juga sekolah di sini. Jadi kayak udah berdamai sama lingkungannya ya, Iya, yang seru betul. abis gitu. Nah, buat calon siswa baru, ayo daftar ke Semanteka. Iya, bener Pastinya seru banget. banget ya Teh Seru Pepe. banget. Terus di sini juga banyak banget temen-temen yang seru kayak gitu. Iya. Menurut Teh Pepe itu apa yang bikin Teh Pepe betah di sini nih? Karena temen-temennya sih lingkungannya kayak mendukung lah kayak gitu. Jadi seru deh pokoknya. Bagus deh kalau emang mendukung itu pasti sesuatu hal yang bikin betah ya. Kalau Iya. misalkan enggak pasti bikin kayak pengen pindah gitu gak sih? Iya bener, kalau misalnya lingkungannya udah kayak menurut gak baik gitu ya. Tapi di sini baik banget sih. Nah, kayak pendapat orang tua TPP kalau sebelum menjadi ketua OSIS tuh gimana sih? Maksudnya Kayak iya pendapat orang tua pas kayak aku bilang mau iya, nyalonin iya, kayak gitu. benar-benar. Ya tentunya pasti orang tua support ya. Kayak apapun yang mau dijalanin kayak gitu, yang penting itu hal positif kayak gitu. Bener banget. Nah, terus nah setelah kayak udah jadi ketua OSIS pendapatnya juga gimana? Oh orang tua. Iya. Masa aku TPP. Ya masih support, selalu Iya. support kayak gitu. Yang penting ya selalu ngingetin juga jangan kecapean kayak Ya, gitu. pasti ya kalau Harus misalkan istirahat. kalau misalkan kecapean gimana mau berproses ya. Iya. Bener banget. Nah, kalau misalkan hobi TPP itu apa sih selama kayak sekarang atau sebelum sekarang gitu? Dari dulu sih hobinya cuman kayak ngedengerin musik aja sih. Nggak dengerin musik aja, nggak suka nyanyi gitu? Enggak, kalau nyanyi tuh kurang bisa lah, bukan bakatnya di situ. Kenapa? Karena ya gak apa-apa, gak suka aja nyanyi. Ya siapa tahu ya, kan iseng-iseng bisa iseng tuh bisa jadi kayak jadi penyanyi beneran. Tapi kan suaranya juga kan gak mendukung nih. Kan itu bisa diasah ya, teman-teman. Iya sih, tapi emang bakatnya bukan di situ aja. Ngedengerin musik siapa? Sekarang sih lagi suka musiknya Niki ya. Oh, itu lagi tren banget ya di Iya. Indonesia sekarang. Apalagi anak-anak muda sekarang lagi pada galau jadi Bener apa? banget. Jadi apa? Jadi second choice. Oh gitu. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan viewers di Instagramnya Jurnalistik ya. Yang pertama tuh ada dari Aljit underscore. Itu gak tahu siapa, kita gak kenal, tapi kita bakal bacain komentarnya yang kayak gini. Assalamualaikum, izin bertanya apa saja sih yang sekarang Teteh rasain ketika udah jadi ketua OSIS? Terima kasih. Nah, itu rasanya pasti tanggung jawabnya besar banget ya jadi ketua Pasti ya. OSIS. Terus ya senangnya tuh karena jadi lebih banyak teman aja kayak gitu, sering Oh, sosialisasi kayak gitu-gitu sih. Selain itu tuh ada alasan lain gak yang bikin kayak gue tuh kayak oh ini tuh ketua OSIS tuh emang berat banget gitu atau gimana? Pasti ya itu karena tanggung jawabnya kan besar ya. Iya.
Jadi ya kita harus kayak mengendalikan diri juga kayak Bener gitu-gitu. banget. Apalagi kalau misalkan anggotanya banyak dan kayak lingkungan sekolahnya tuh banyak banget ya. Iya, benar. Nah, oke, next kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, sobat jurnalistik. Dari CSTK Aran Kavaye. Nanti kita bakal tayangin di sini ya di atas. Oke. Nah, TPP kertas periode sekarang bakal ada gerakan apa? Gebrakan apa nih kira-kira? Gebrakan. Yang wah, yang orang-orang belum tahu atau gimana gitu, atau mungkin emang masih rencana? Ya, kalau misal yang deket-deket ini sih sekarang kita bakalan kayak ngeituin lomba baru ya pas kelas Oh, meeting iya kayak ya, gitu. yang belum ada ya? Iya, yang sebelum-sebelumnya tuh belum ada kayak gitu. Kan biasanya kan kayak sport kayak gitu aja kan. Tapi sekarang e-sport bukan sport. sport kan olahraga. Oh iya, Iya kan? kirain aku sport ya. Nah, tapi sekarang juga ada yang dihapus. Tapi ya gak apa-apa, soalnya ada yang baru juga kayak gitu. Gimana kalau misalkan anak-anak tuh nggak minat dalam itu? Kayak misalkan, kenapa sih dihapus gitu? Kenapa sih gitu? Iya pasti ada aja ya yang kayak gitu. Tapi kan ini udah ketentuannya dari sana kayak gitu. Jadi ya kita apa salahnya buat nurutin dulu kayak gitu. Kalian kepo nggak apa lomba barunya? Apakah bakal block best? Block best, Boleh. block best teman-teman. Itu lagi trending banget block best ya. Siapa Iya tahu, boleh. siapa tahu TPP juga main. Main. Iya. Nanti lomba deh ya lomba. Kita adu bareng ya, siapa Iya. yang menang. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari underscore Baramandika. Kelas meeting bakal ada lomba apa aja, Kak? Nah kalau misalnya untuk itu pasti kan abis diupload ini kan semuanya udah sebelumnya udah pada tahu ya lombanya apa aja. Karena tadi udah dibagiin ya? Iya karena tadi formulirnya juga udah dibagiin hari ini tuh gitu. Oke. Jadi kalian tinggal kayak ikutin aja gitu. Spoiler apa nih yang emang basicnya? Ya basicnya pasti ada futsal putra putri, poli putra putri kayak gitu sih. Ya bener ya, itu pasti jadi emang jadi peminatnya pasti banyak Iya, ya, banyak futsal banget. dan poli gitu. Siapa ya kira-kira yang bakal jadi juara umumnya kali ini? Iya soalnya jago-jago ya Iya, dari bener Semanteka banget. tuh. Nah, dari underscore Exesat. Kayaknya kelas 10 ya? Iya. Ini. Tips dari Teh Pepe buat nge-manage waktu buat organisasi, akademis, keluarga, sama teman. Nah Gimana nih? buat itu kan kalau semisalnya hari sekolah gitu ya, kan itu aku fokusinnya buat kayak di sekolah aja terus gitu kan, kayak pokoknya kegiatan-kegiatan di sekolah tuh ya hari itu aja. Nah buat Sabtu Minggu itu kadang kepake sih kayak Sabtu atau Minggu tuh buat Kerja kayak kelompok. iya Iya. kerja kelompok atau lain-lainnya. Tapi Sabtu Minggu itu cukup buat keluarga sama temen kayak gitu, buat main segala macem. Kalau misalnya buat akademik itu aku bisanya tuh belajarnya tuh pas malam-malam, kan kalau malam kan udah Enak free ya, karena bisa dengar lagu, Iya, karena sunyi bener juga. banget. Kalau misalkan siang itu otaknya Iya. agak panas ya karena Iya. cuacanya juga nggak Bener. mendukung, bener banget. Nah, kalau misalkan sama keluarga tuh ngapain aja sih biasanya kayak gitu? Kalau sama keluarga sih ya, kalau setiap hari ya paling ya makan bareng kayak gitu, ngobrol-ngobrol kayak Iya, gitu-gitu bener sih. Pokoknya quality time-nya di rumah aja kayak gitu. Kayak apa gitu, misalkan kayak piknik bareng, Sekarang sih udah jarang ya, karena kan sibuk masing-masing ya? iya sibuk masing-masing. Kayak saya juga kan punya kakak ya. Nah, jadi tuh kadang-kadang tuh sibuk kayak jadwalnya tuh nggak barengan pas lagi kosongnya Oh, gitu. ngerti. Jadi kadang kamu free, Iya, sibuk, ya. Jadi ya jarang Pasti keluar kayak kayak gitu gitu ya. bareng-bareng. Tapi masih akrab ya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari underscore ISTC 07. Itu dari pembina jurnalistik kita. Hey, bagaimana Pepe menghadapi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi? Nah, buat itu sih aku kayak nerima aja sih. Kayak
Mikirnya tuh walaupun pas sebelumnya agak sedih gitu ya karena nggak Pasti ya sesuai kalau sedih. ekspektasi. Iya. Terus tapi abis itu tuh kayak langsung mikir lagi, oh mungkin ada yang lebih baik dari ini kayak Benar. gitu. Langsung koreksi lagi Iya. ya apa yang emang lebih layak dan Iya, kayak lebih benar. bagus. Tuh. Oke. Ada lagi? Udah. Udah. Oke, kita lanjut ya. Dari underscore WOBSIP underscore Susah ya. Phil, bagaimana cara PP dalam memimpin mengkoordinasi anggotanya? Nah, buat itu kayak aku mengarahkan anggota-anggota aku dan menjadi contoh buat anggota-anggota aku. Dan aku juga kayak nerima pendapat, kritik ataupun saran dari mereka kayak gitu sih. Iya. Kalau misalkan kayak ada yang emang kurang serk sama pendapat kamu, kamu bakal gimana nih? Ya aku bakalan nerima banget kayak misalnya tuh orang lain ngasih pendapat gitu ya. Aku bakalan nerima banget dan itu juga bakalan jadi pertimbangannya gitu. Iya, bener sih. Kan siapa tahu kan ide dari itu tuh pendapat yang lain tuh lebih bagus kan. Iya. Itu atau bisa jadi tambah-tambahan kayak gitu. Itu lebih bagus juga kan, lebih matang lagi jadinya tuh. Gitu. Karena pasti ada aja ya yang kayak misalkan kayak kita berpikiran bahwa itu tuh kurang. Ya. Itu enggak sih? Oke, kita bakal udah terjawab ya. Kita bakal lanjut. Dari underscore RJJJQII. Gimana rasanya setelah terpilih jadi ketua OSIS, terus ada hal yang berbeda nggak setelah jadi ketua OSIS? Nah, itu sama kayak jawaban aku yang pertama ya. Karena kan jadi ketua OSIS tuh kayak tanggung jawabnya besar banget kan, kayak gitu sih. Nah, Senang sama sedihnya pasti ada. nah, yang ditanya tuh apa yang ngerasa ada perbedaan nggak? Kamu ngerasa beda atau enggak? Iya, Gimana? pasti ada bedanya. Apa tuh? Kan kayak kalau semisal sebelum pas jadi ketua OSIS tuh kayak ya udah aja gitu. Ke sekolah tuh ya udah, tapi kan kalau misalnya udah jadi setelah jadi ketua tuh kayak harus gimana ya? Pakaian harus rapi, kayak itu harus jadi contoh yang berusaha contoh yang baik lah kayak gitu buat yang lainnya gitu. Oke, ngerti. Nah, oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah terjawab ya. Dari underscore bar spasi 0301. Siapa orang yang menginspirasi kamu dalam hidup dan apa alasannya? Nah, itu orang yang menginspirasi itu sama aja memotivasikan ya. Nah, itu tuh kakak aku. Wow, Karena keren banget ya kakaknya. karena Adiknya juga keren, guys. karena apa ya? Jadi tuh dia tuh kayak waktu pas selama SMA tuh emang aktif gitu ya di organisasi, Oh, tapi bukan pantes ya. OSIS. Nah, dia juga waktu itu sempat terpilih juga jadi paskibraka. Jadi aku tuh kayak Wow, keren, jadi guys. motivasi aku buat nanti tuh kayak wah contoh nih kayak gitu. Kenapa adiknya juga nggak ikut paskibraka? Karena di situ bukan bakat aku. Oh, gitu ya. Kira itu Iya. bakal ngikutin jejak kakak kamu. Enggak, aku juga menyesuaikan sama diri aku, sama imun tubuh aku juga tentunya kayak Oke, gitu oke. kan. Oke guys. Jadi kakaknya ya yang menginspirasi dia. Oke, Yes. lanjut. Ini pertanyaan random dari jurnalistik ya. Aku dengar-dengar dan tim jurnalistik juga pernah tahu ya kalau misalkan TPP pernah masuk jurnalistik. Dan kenapa sih TPP bisa keluar gitu? Waduh. Parah nih ya keluar dari jurnalistik. Itu dulu ya udah lama banget pas kelas 10 aku keluarnya. Iya. Ya, itu karena di situ kan belum ada temen juga kayak gitu. Sekarang temennya udah satu sekolah mungkin ya. Terus? Iya, kayak gitu sih. Terus juga kendala sama kendaraan juga kan dulu mah masih bareng sama orang tua. Jadi gak enak juga gitu jarang eskul kayak gitu-gitu. Oh iya. Bener sih. Gimana ya tanggapan Kak Billy? Wah, parah ya. Mau masuk lagi Kak? Join lagi. Waduh, udah ini ya udah mau kelas 3. Oh, udah mau kelas 3. Gak apa-apa dapat apa? Dapat penghargaan aja, ucapan terima kasih gitu. Sudah ini Sudah. sudah apa namanya? Mampir sejenak gitu. Iya, tapi pernah eskul gak? Pernah? Gimana? Ya, seru sih. Ya emang seru ya. Iya, seru banget. Belajar multimedia. Ya. Enggak sih, kayak kita belajar apa yang belum kita bisa. Iya, betul. Betul banget. Nah, kesan dan pesannya apa TPP?
selama di sini apa gimana? Iya, dimanapun dan kapanpun. Maksudnya? Oke, selama sekolah di sini dan selama jadi ketua OSIS. Kesannya seru banget sekolah di sini walaupun awalnya cuman kayak ya disuruh sama orang tua aja, tapi ya seru, dijalanin ya seru-seru aja kayak gitu. Happy ya? Iya, happy. Banget. Iya, karena kan Oke. ketemu banyak teman-teman yang baik-baik kayak gitu. Jadi dapat pacar juga? Jangan dong, jangan. Nyangkol ya, nyangkol. Oke, itu random ya teman-teman. I'm sorry. Oke, sobat jurnalistik, kita bakal tutup. Silakan TPP. Apa nih? Oke, aku yang mengucapkan terima kasih dulu ya. Oke, maaf. Terima kasih ya TPP sudah Iya. menyempatkan waktunya datang ke podcast episode 4 jurnalistik kali ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya buat jurnalistik karena udah ngundang saya kayak gitu. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.